salam kopi pahit. Hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Terus ya, berdasarkan volume pada data hari Jumat minggu kemarin, itu sektor energi masih mendominasi kenaikan saham yang berbasis pada volume, di mana subsektor yang berkaitan dengan batu bara masih mendominasi dibanding dengan subsektor kredit. Sektor non-cyclical yang terkenal dengan saham yang cenderung bertahan di kala indeks merah juga mendominasi lantai bursa di hari Jumat minggu ini, yaitu berkaitan dengan makanan dan minuman. Sektor IDX cycle dan sektor industri mengalami kenaikan yang random jika dilihat dari subsektor yang naik. Misal subsektor yang berkaitan dengan transportasi, media, dan customer support. Ini IDX cycle. Sedangkan sektor industri yang random, yaitu subsektor yang terkait dengan kabel, hardware, komputer, dan alat tulis kantor. Kemarin sektor finance mengalami cooling down, jadi setelah kenaikan ya seminggu 2 minggu ya yang lalu, dari Jumat kemarin cooling down ya, mungkin untuk ya istirahat sejenak sebelum naik kembali. Sektor tekno, properti dan trans, walaupun diwakili dengan sedikit emiten, tapi dengan kenaikan yang cukup signifikan. Ya, itu sekilas gambaran apa ya? Bursa minggu kemarin. Selanjutnya ya, yaitu sektor energi. Jadi sektor energi seperti diterangkan di atas mendominasi bursa, terutama yang terkait dengan coal dan tambah satu yaitu ELSA yang terkait dengan oil. Sektor energi ya, selain sektor non cyclical mendominasi pergerakan harga saham, di mana kenaikan saham BESS dan SEGR, SANI dan ELSA ya, cukup menonjol dalam minggu kemarin, khususnya hari Jumat. Ini khusus hari Jumat ya, karena hari Rabu, Kamis, bahkan Jumat ya, kami tidak trading karena ada sesuatu, yaitu naik sebesar 6,71% untuk BESS dan SGER di hari Kamis, dan Jumat naik sebesar 11% kurang lebih. Jadi seger ini naik di hari Kamis dan Jumat, yaitu naik 11% kurang lebih. SANI naik 4,1%, ELSA naik 3,14%, dan masih banyak ya, dan masih kaitannya dengan yang kapal ya, juga mengalami kenaikan yang berdasarkan yang terbatas seperti ship dan winds. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 5, 6 ini bahkan lebih ya, yang mungkin disebutkan satu-satu, itu mendominasi kenaikan harga secara persentase di bursa kemarin. Seperti telah disebut di atas, sektor non-cyclical, food and beverage,
subsektor mendominasi kenaikan sektor ini, yaitu emiten seperti STTP yang naik masing-masing sebesar 6,12% di hari Kamis dan 8,39% di hari Jumat. Suljar yang naik 3,26%, Wapo 2,25%, Midi 2,25%, dan yang lainnya seperti ITIK, Roti, SDPC. Bahkan SDPC sempat coba kita lihat chartnya ya. SDPC sebentar ya, terlambat. Nah, ini SDPC ya, cukup bagus chartnya ya. Setelah naik hampir arah ya, kemudian pullback di hari ketiga berbalik arah ya, menjadi plus di closing kemarin, yaitu berapa persen ya. SDPC kemarin naik sebentar. SDPC naik ya 1,28% ya. Sebelum 1,26%. Dimana di hari berapa, 4 hari yang lalu ya, hari Selasa ini ya, Selasa hampir arah SDPC. Nah itu SDPC. Terus kita lanjutkan ke sektor yang lain, yaitu sektor ini sektor non cyclical. Ya. Jadi sektor cyclical dan sektor industri ya. Jadi kita bahas sektor industri yang cukup banyak naik dan cukup volume, yaitu sektor industri ya. Emiten IKBI itu sempat arah ya. Coba kita IKBI. Sebentar, sabar. Nah, ini sempat arah 3 kali. Sangat bagus ya chartnya, tapi mungkin agak terlambat kalau kita masuk sekarang karena udah naik tinggi. Dimana IKBI itu kemarin naik 20,27%, yaitu arah ya, jadi arah lagi. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 minggu arahnya 1, 2, 3, 4 kali. Terus ASGR, salah satu anak perusahaan Astra, naik 5,29%, Blue di 3,63%, dan CTPE naik 0,9%. Yang mengalami kenaikan di akhir pekan perdagangan kemarin. IKBI termasuk saham yang viral karena arah dalam hal kenaikan di minggu kemarin yang berkaitan dengan sektor industri, yaitu subsektor kabel. Sektor cyclical ya, mengalami kenaikan yang random seperti kenaikan subsektor customer ya, support service, yaitu RAPI yang naik 28%,
disusul subsektor yang berkaitan dengan media, yaitu emiten net TV yang naik 9,9% di hari Kamis ARA ya, dan naik 7,1% di hari Jumat. Selain kedua emiten di atas, ada emiten baik dan auto yang masing-masing naik. Untuk baik 5,26% dan untuk auto 2,19%. Sektor-sektor yang melengkapi pergerakan bursa selain sektor yang telah disebut di paragraf 2 dan 3, 4 dan 5 adalah sektor properti dan tekno, di mana ASPI naik 5,7%, Senra naik 5,5% untuk sektor properti, dan BGSH NFCX mewakili sektor teknologi, di mana BGSH 5% dan NFCX 6,1%. Selain sektor di atas, sektor Finin ya, hari Jumat kemarin mulai meredup, falling down ya, cuma ada Nobu yang naik 1,9%. Ditunjuk dari sisi volume dan rumornya akan ada reg issue ya, jadi Nobu ini naik karena ada rumor atau mungkin ada news ya, tepatnya ya, akan ada reg issue. Dan Nelly ya, wakil dari sektor transportasi yang naik cukup tinggi, yaitu 6,78%. Itulah peta kekuatan bursa saham ditinjau dari sektornya yang masing-masing lihat kenaikannya berdasarkan volume penilaiannya. Yang menjadi penting adalah memprediksi sektor mana yang akan punya kecenderungan naik di minggu depan, dan hal ini tidak akan pernah mudah ya. Maka let's see, salam kopi pahit. Nah, kita akan coba lihat grafik ya untuk emiten-emiten yang tersebut di atas, biar lebih enak lihatnya. Kita mulai dari sektor energi ya, yaitu BES, Seger, Sani, Elsa, kemudian SIP dan WINS. Kita gunakan chatbot web. Nah, kita lihat BES. Ya, BES. Nah, ini cakep sekali BES ini. BES dimana harga udah di semua MA kecuali MA 200 ya. Tapi di ini kemarin ada suntikan ya, suntikan. Ini BES cukup di low harganya. Nah, kalau kita lihat secara dari mulai IPO ya, BES cukup rendah harganya. Nah, tapi FA tidak saya ketahui ya, ini murni TA dengan volume chart dan MACD dan stokastik. Nah, ini BES ya, cukup bagus secara chart ya, secara technical analysis. Kemudian Seger, ya Seger cakep juga. Ada, kalau kita pilih, hanya kita milih ya, di sini bagus tapi sabar ya. Misalnya di sini kita pilih ya,
Ini minggu kemarin hari Selasa seger naik, ya, dimana harga udah di atas MA 200. Nah, bagus ini ya, di Golden Cross, barnya udah ada di atas MA 0. Kemudian ini Golden Cross sudah di garis 20%, area 80 ke 100 ini. Ini bagus ya. Ini MA-nya harganya all above MA, di atas semua MA. Bagus ya, seger. Kemudian Sunny, ya bagus tapi agak tertinggal ya. Ya kalau kita ngambil ya di sini ya, udah mulai kita ambil walaupun koreksi. Kalau di sini sabar ya. Jadi di sini nggak mungkin ya, saya ngambil di sini nggak mungkin karena basis saya volume di sini masih standar, bukan naik. Walaupun secara candle mendukung, dia membuat apa ya, shooting star apa ini? Ya. Apa shooting star ya? Tapi volume belum mendukung. Biasanya kalau saya ngambil ya mungkin daerah sini dan koreksi dulu ya, memang volume itu tetap di belakang momentum ya, karena volume itu indikator leading, lagging ya, maaf, indikator lagging, jadi agak ketinggal ya, naik dulu volume nyusul. Tapi nggak apa-apa, karena dasarnya itu maka speknya swing ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu Sunny. Sedangkan Elsa, coba kita lihat Elsa ini saham yang harganya nggak kemana-mana dalam bertahun-tahun. Ya, tinggi ya, tekan aja Elsa. Kemudian SIP, ya, catnya bagus SIP ya, ini zigzag tapi naik, uptrend ya, strong uptrend ya. Tapi mungkin yang takut ketinggian udah dianggap tinggi. Kemudian subsektor, cepat aja ya, kita lihat secara singkat. Sektor non cyclical yaitu STTP ini naik tinggi. Coba kita lihat JAR. Ya, JAR ini baru membuat new low, terus mantul lagi ya. JAR ini ya jangan masuk dulu ya, karena kita pedomannya MA di atas 20. WAPO masih sideways, menarik. MIDI ini bagus dan rendah tinggi paling ya. MIDI strong uptrend ya, tapi ya udah tinggi juga. Nah, coba kita
ITIC. Nah, ITIC ini salah satu pilihan saya. ITIC belum terlalu tinggi naiknya, ada volume besar-besar, kemudian harga di atas MA 200, dimana masih di atas MA 20 juga ya. Jadi cicil masuk ya. Jangan dibeli secara gelondongan, nanti takutnya nggak jalan. ITIC, jadi saya pilih ITIC ya, jadi ITIC kita pilih. Coba roti ini terkenal lelet ya, tapi aman. Roti ada volume besar ya, cukup menarik ya, di persimpangan ini ya, antara naik dan turun. Ini ada volume yang cukup tinggi, kemungkinan ada kecenderungan naik walaupun this dinner on. Dan SDPC ya, SDPC cukup bagus juga. Kemudian ya, coba kita ke sektor industri ya. IKBI naik tinggi ini ya, IKBI arah berapa kali, 4 kali. ASGR ini grup Astra cukup bagus juga chartnya, kalau kita ingin swing, strong uptrend, volume ada. Kemudian Blue ya, ini strong uptrend juga ya. CTPE ini kayaknya baru bangkit dari low-nya ya, bangkit dari low ya. Ini mencoba melawan dan keterpurukan. Ini boleh ambil ya, dengan tentu dengan ya jaga stop loss. Tinggal bukan untuk invest, ini untuk trading atau swing ya. Kemudian sektor cyclical itu Rapi ya. Ya, Rapi, Net TV, kita lihat chatnya. Nah, Net TV bagus juga ya. Tapi Net TV bagus ya. Auto udah naik tinggi ya, coba Big juga naik tinggi juga. Baik, Cikal nah naik tinggi betul. Terus Auto ya, ini naik tinggi juga. Nah, strong uptrend bener ya, dijaga dengan garis MA 20. Sektor-sektor yang melengkapi pergerakan bursa saham yaitu sektor tekno dan properti. Coba ASPI, coba kita lihat ASPI ini juga naik tinggi juga. ASPI ya, betul naik tinggi, kita abaikan aja. Kemudian NFCX ini Kresna Group ya, nggak usah lah ya. Kresna Group ini walaupun tergolong cukup bagus, masih rendah, masih di harga rendah, reversal karena di atas MA 20 ya, cukup bagus ya untuk NFCX ini bernaung di bawah Kresna Group. Ini yang cukup ya meragukan ya, takut. Saya kira itu ya di
berdasarkan tadi kita kasih catatan notebook. Jadi pilihan kita ke apa tadi? PSDN, terus titik apa lagi ya? Apalagi asli itu SDPC. Oh, SDPC ini ya, SDPC. Kemudian base, coba kita lihat seger. Ya, seger boleh lah ya. Swing kecil ya. Nah itu pantauan kita. Ini display on cuma untuk ya prediksi aja. Yang jelas swing ya. Jadi bukan ajakan untuk jual dan beli, hanya sekedar edukasi, pembelajaran kenapa kita pilih saham-saham yang kita sebut tadi ya. Segera cukup. Salam kopi pahit.